Selamat datang kembali di Laksana FM. Hai, dengan aku Laksana. Kembali lagi di Laksana Rangkuman Audio, channel di mana kalian bisa belajar materi UTBK dan materi TKA SMA dengan didengerin aja ya guys. Kalian nggak perlu nonton videonya, kalian tinggal dengerin aja. Kalian dengerin aja udah bisa belajar. Ini belajar kayak dengerin podcast guys. Cara belajar yang sangat-sangat santai dan sangat-sangat enak. Hai, aku Laksana. Alhamdulillah aku tembus UGM jalur UTBK. Dan sekarang aku bikin konten edukasi gratis di internet, di YouTube, di Instagram untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Nanti kita usahain untuk foto bareng di PTN Perguruan Tinggi Negeri impian kita ya guys. Oke, hari ini kita akan belajar geografi. Ini adalah materi yang sudah kalian tunggu-tunggu ya. Banyak banget yang nunggu-nunggu materi ini, request materi ini ya. Dan akhirnya kita bahas juga. Nah, kalian bisa banget nih komen, next mau materi apa? Ya, mau materi apa? Apakah UTBK mungkin trigonometri lagi atau UTBK PBM ya, cara penulisan segala macam, atau misal TKA SMA mau fisika kimia. Nah, bisa banget kalian request di kolom komentar. Sekalian juga request spesifik materi yang mana ya. Boleh banget. Oke, kita akan membahas konsep wilayah dan pewilayahan. Menurut Taylor, ya, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Ya, jadi bisa dibedain nih sama daerah tetangganya, daerah tetangga yang ini sama daerah yang lagi dibahas, gitu. Bisa dibedain, ya. Dibedainnya atas dasar apa? Atas dasar kenampakan karakteristik, ya, ciri-ciri yang menyatu. Itu menurut Taylor, ya. Taylor berpendapat wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya, ya, dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu, ya. Kenampakan ciri-ciri, ya, ciri-ciri yang menyatu. Itu adalah menurut Taylor. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, ya. Kalian coba jawab aja dalam hati. Nggak apa-apa, nggak harus 100% benar kok. Kita masih belajar, kita pelan-pelan aja ya guys. Coba kalian jawab dalam hati, nanti aku bakal kasih waktu sebentar untuk kalian jawab dalam hati ya guys. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Taylor, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang titik-titik-titik. Nah, coba kalian jawab dalam hati, seingat kalian kayak gimana, sepemahaman kalian kayak gimana, coba deh, pakai bahasa kalian sendiri, kalian jelasin. Oke? Nggak apa-apa, nggak harus 100% benar ya. Kan kita lagi belajar nih, ya, kita pelan-pelan belajar dulu, nangkep gambaran umumnya dulu, baru nanti kita usahain untuk bisa inget 100%. Oke, aku kasih kalian waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1, kalian jawab dalam hati aja. Jawabannya, menurut Taylor, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya, ya, dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Sedangkan itu kan tadi menurut Taylor. Sedangkan menurut Rustiadi, ya, menurut Rustiadi, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional, ya. Jadi tokoh-tokoh kan biasanya ya memiliki pandangan yang berbeda. Kalau Taylor tadi berpendapat wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Kalau Rustiadi, ya, Rustiadi berpendapat bahwa wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponen wilayah tersebut, ya, satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Ya, jadi kita tuh ingat kata kuncinya ya guys, ya, kata kuncinya. Kalau yang Taylor tadi kata kuncinya bisa dibedakan dengan daerah tetangganya, ya.
atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Nah, jika menurut Rustiadi, ya, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Ya. Interaksi secara fungsional, saling berinteraksi secara fungsional. Saling berinteraksi secara fungsional, Rustiadi. Rustiadi berpendapat bahwa wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Ya. Kata kuncinya apa kalau mau ingat-ingat? Oh ya, interaksi secara fungsional, saling berinteraksi secara fungsional. Nah jadi guys, ketika kita pengen memahami suatu materi atau menghafal suatu materi, kita jangan coba untuk hafal kata per kata ya guys. Kita coba untuk pahami dulu. Ya, kita coba pahami dulu maksudnya ini apa ya. Pahami dulu gambaran umumnya ini seperti apa ya, maknanya seperti apa. Bisa kita pahami dulu, baru deh nanti kita lebih hafalin gitu yang kata per katanya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Menurut Rustiadi, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling bla 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 titik 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 titik. Nah, coba kalian jawab dalam hati ya guys. 5 4 3 2 1. Jawabannya adalah saling berinteraksi secara fungsional ya, saling berinteraksi secara fungsional. Itu menurut Rustiadi. Oke, kita tadi sudah mempelajari pandangan tokoh Taylor, sudah mempelajari pandangan tokoh Rustiadi ya guys. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi wilayah ya, klasifikasi wilayah. Nah, apa sih klasifikasi wilayah itu ya? Artinya klasifikasi wilayah artinya mengelompokkan daerah-daerah berdasarkan kesamaan tertentu ya. Klasifikasi wilayah itu cara membagi-bagi daerah berdasarkan persamaan cirinya. Itu adalah klasifikasi wilayah. Nah, di sini Geographical Association dalam kurung 1937 mengklasifikasikan wilayah sebagai berikut ya guys. Ada ABCD ya. Ada generic region, ada specific region, ada uniform region, ada nodal region. Ya, kita akan bahas satu-satu guys. Mulai dari yang generic region dulu. Region. Ya, generic region. Apa itu generic region? Yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah. Contohnya gimana? Contohnya iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Ya. Generic region yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Misalnya nih ya, wilayah vegetasi. Dalam hal ini ditekankan kepada jenis perwilayahannya saja. Oke? Itu adalah pembahasan dari generic region. Ya. Generic region yaitu penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim. Ya. Jenis iklimnya kayak gimana? Ya. Jenis topografinya, jenis vegetasinya, fisiografinya. Ya. Menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Itu untuk generic region. Misalnya gimana? Misalnya wilayah vegetasi. Ya. Dalam hal ini lebih ditekankan kepada jenis perwilayahannya saja. Kalian bisa banget ya guys kalau mau sambil nyatet. Ya, kalau mau sambil nyatet rangkuman materi audionya, wah itu bagus banget ya guys. Tapi kalau mau didengerin sambil santai juga bisa kok. Oke, lanjut lagi ke specific region. Ya, tadi kita sudah membahas generic region, sekarang kita membahas specific region, ya. Nah, specific region ya, merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus, terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya, ya. Lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Specific region merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus, terutama nih ya,
yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Lokasi absolut dan lokasi relatifnya ya guys, itu ingat-ingat kata kuncinya untuk specific region, yaitu untuk specific region. Kata kuncinya adalah apa? Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Kata kuncinya adalah lokasi absolut dan lokasi relatif. Misalnya kayak gimana nih? Ya, misalnya specific region kayak gimana nih? Contoh, wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah tunggal yang mempunyai karakteristik geografi khusus seperti lokasi, penduduk, bahasa, tradisi, iklim, dan lain-lainnya. Ya. Contoh lainnya gimana? Wilayah waktu Indonesia Barat. Ya. Itu masuk juga ke specific region, ya guys. Wilayah waktu Indonesia Barat, WIB, merupakan wilayah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu lokasinya di Indonesia bagian barat yang dibatasi oleh waktu, ya, berdasarkan garis bujur serta pertimbangan politis, sosial, ekonomi, aktivitas penduduk, dan budaya. Nah, itu adalah dua contoh dari specific region, ya, ada wilayah Asia Tenggara dan wilayah waktu Indonesia Barat. Contoh dari specific region. Balik lagi deh, kita bahas lagi. Apa tadi definisinya specific region? Ya, specific region merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus, terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Ya, lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Oke guys, kita sudah membahas generic region, kita juga sudah membahas specific region. Sekarang kita akan membahas uniform region, ya. Yang ketiga nih, uniform region. Tadi kan ada generic, specific, uniform, sama nodal, ya. Nah, sekarang kita akan membahas uniform region. Ya, kita membahas uniform region dulu, baru nanti membahas nodal region. Ya, tadi aku salah nyebut malah nodal. Ya, yang benar nodal region. Nodal region. Nodal region. Ya, seperti itulah. Tapi tulisannya itu NODAL, ya, nodal. Oke, kita membahas uniform region dulu, ya. Uniform region. Apa itu uniform region? Ya, suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu, ya. Uniform. Ya, namanya uniform, ya. Uniform. School uniform artinya apa? Seragam sekolah, ya. Kalau uniform region, suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman. Ya, ingat-ingat aja uniform seragam, ya. Suatu wilayah yang didasarkan atas keseragaman atau kesamaan dalam kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini dituliskan ya, wilayah geografis yang seragam berdasarkan kriteria tertentu, ya, dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau dari kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Contohnya gimana nih ya guys? Contohnya nih, wilayah pertanian yang mempunyai kesamaan, yakni adanya unsur petani dan lahan pertanian, ya. Dan kesamaan itu menjadi sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur yang membentuk wilayah. Gitu ya guys. Seperti itu, ya. Contohnya gimana ya? Wilayah pertanian yang punya kesamaan. Kesamaannya apa? Ada unsur petani, ada lahan pertanian. Dan kesamaan ada unsur petani dan ada lahan pertanian, ya. Dan kesamaan itu menjadi sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur yang membentuk wilayah. Itu adalah uniform region, ya, contoh dari uniform region. Oke guys, kita sudah membahas generic region, specific region, uniform region. Sekarang terakhir kita akan membahas nodal region, ya, nodal region. Apa itu nodal region? Ya, nodal region merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara satu dengan yang lainnya. Wah, ini kata kuncinya jelas banget ya guys. Transportasi, jalur transportasi, ya, saling dihubungkan oleh jalur transportasi, ya. Nodal region merupakan suatu wilayah yang diatur beberapa pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur transportasi antara
satu dengan yang lainnya. Itu adalah nodal region, ya, nodal region. Wilayah geografik yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antar wilayah formal yang interdependensi, ya, yang saling bergantung. Dan batas wilayah tersebut oleh sebuah titik pusat. Nodal region. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota yang cukup besar dan unik. Mempunyai beberapa pusat kegiatan, seperti pusat kebudayaan Jawa, pusat pendidikan, pusat perdagangan, pariwisata, industri kerajinan, dan lain-lainnya. Nah, pusat-pusat kegiatan tersebut satu sama lain dihubungkan dengan jaring-jaring transportasi dan komunikasi yang membentuk suatu sistem keruangan dan kelingkungan yang terpadu sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem kewilayahan, ya. Contohnya ini pas banget ya guys, kebetulan banget aku orang Jogja, tinggal di Jogja dari kecil ya, besar di Jogja. Wah, tinggal di Jogja itu enak banget ya guys, tinggal di Jogja itu nyaman banget ya, nyaman banget. Semoga kalian yang pengen ke UGM bisa ngekos di dekat daerah UGM ya di Jogja. Wah, kalian, aku doain semoga merasakan betapa indahnya kota Jogja ya, dari lingkungannya dan juga dari orang-orangnya ya. Yang mau ke UGM ya, aku tunggu di UGM ya. Nanti kita foto bareng di UGM. Let's go. Amin 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 ya. Yang mau ke PTN lain ya, juga aku doain semangat ya guys. Oke, tadi kita sudah membahas generic region, specific region, uniform region, dan nodal region. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita sudah membahas klasifikasi wilayah. Ya, kita sudah membahas klasifikasi wilayah. Yang tadi kita sudah membahas generic region, specific region, uniform region, dan nodal region. Sekarang kita bakal lanjut membahas bentuk-bentuk persekutuan regional ya. Kita akan membahas bentuk-bentuk persekutuan regional. Bentuk-bentuk persekutuan regional. Nah, di sini ya guys, berdasarkan beberapa kajian tentang perwilayahan, itu tuh bisa dikatakan bahwa suatu negara atau beberapa kelompok negara dengan berbagai ragam kenampakan yang khas dapat disebut sebagai suatu region. Ya. Suatu negara atau beberapa kelompok negara dengan berbagai ragam kenampakan yang khas. Ya. Contohnya apa nih ya? Contohnya kenampakan yang khasnya contohnya apa? Contohnya ya seperti struktur sosial, ekonomi, pertumbuhan, tingkat pendidikan penduduknya, tingkat ketergantungan ekonominya, dan lain-lain. Ya. Itu tuh ya bisa disebut sebagai suatu region ya. Berbagai ragam kenampakan yang khas seperti struktur sosial, ekonomi, pertumbuhan, tingkat pendidikan penduduknya, tingkat ketergantungan ekonominya, dan lain-lain. Nah, aku ulang lagi ya. Suatu negara atau beberapa kelompok negara dengan berbagai ragam kenampakan yang khas seperti struktur sosial, ekonomi, pertumbuhan, tingkat pendidikan penduduknya, tingkat ketergantungan ekonominya, dan lain-lain, dapat disebut sebagai suatu region. Ya. Dapat disebut sebagai suatu region. Oke guys, sekarang mungkin aku mau kuis deh. Ya, aku tanya ke kalian nih. Coba kalian ya, berdasarkan penjelasan yang tadi udah aku sebutin, coba kalian jelasin lagi region itu apa. Dalam hati aja, nggak harus 100% plek-ketiplek bener ya. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan belajar, yang penting kita nangkep gambaran umumnya dulu. Nah, coba kalian jawab dalam hati, gue kasih waktu sekitar 10 detik. Apa itu region ya, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah kita bahas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini ya, region itu suatu negara atau beberapa kelompok negara
dengan berbagai ragam kenampakan yang khas, seperti struktur sosial, ekonomi, pertumbuhan, tingkat pendidikan penduduknya, tingkat ketergantungan ekonominya, dan lain-lain. Ya. Ragam kenampakan yang khas. Ragam kenampakan yang khas. Itu bisa jadi kata kuncinya ya, guys. Nah, di sini ya, guys, klasifikasi semacam ini sangat berguna, ya, sangat berguna baik bagi pengkajian ilmiah maupun untuk kepentingan praktis, terutama bagi para perencana regional sebagai suatu bidang kegiatan yang sangat vital, ya. Kan perencanaan regional kan penting banget ya untuk kehidupan mereka yang ada di region tersebut. Nah, di sini atas dasar kajian tentang wilayah, maka muncul bentuk-bentuk persekutuan dalam kurung perhimpunan regional, ya. Atas dasar kajian tentang wilayah, muncul bentuk-bentuk persekutuan dalam kurung perhimpunan regional. Antara lain apa aja nih? Yang pertama, ada persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut, ya. Seperti blok barat, blok timur, dan non-blok. Persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut, ya, seperti blok barat, blok timur, dan non-blok. Ya, itu adalah salah satu bentuk persekutuan dalam kurung perhimpunan regional, ya guys. Nah, lanjut lagi, ada contohnya apa lagi sih? Bentuk-bentuk persekutuan dalam kurung perhimpunan regional. Ada juga persekutuan negara-negara di bidang ekonomi, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, ya, MEA. Ada juga Marshall Plan, ada Colombo Plan, ada OPEC, ada Pasaran Bersama Eropa, ya, European Common Market, ECM, ECM. Ada Masyarakat Ekonomi Eropa, MEE, ya, Masyarakat Ekonomi Eropa, MEE. Ada CAMECON, Council for Mutual Economic Assistance. Ya, ada banyak, ada Pasar Bebas Asia, AFTA, ada EEC, ada EAC. Banyak ya guys. Itu adalah contoh-contoh dari persekutuan negara-negara di bidang ekonomi, ya. Tadi kita sudah membahas persekutuan negara berdasarkan paham politik yang dianut. Kita juga sudah membahas persekutuan negara-negara di bidang ekonomi. Lanjut lagi, masih ada lagi nih ya guys. Nah, di sini ada bentuk persekutuan perhimpunan regional yang lain. Ya, ada persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial, ekonomi, budaya. Seperti contohnya OKI, ya, Organisasi Konferensi Islam. Ada Kelompok Utara Selatan. Ada OAS, Organization of American States, dan lain-lainnya. Oke guys, tadi kan kita sudah membahas bentuk-bentuk persekutuan dalam kurung perhimpunan regional kan ya guys. Ada persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik, ya. Ada persekutuan negara-negara di bidang ekonomi, ya. Ada juga persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial, ekonomi, budaya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys ya. Aku kasih contoh-contoh, ya, Nah, nanti kalian simpulkan itu masuk ke persekutuan negara yang mana nih, ya. Kita kuis lagi ya guys. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Kalau blok barat, blok timur, dan non-blok itu adalah bentuk-bentuk persekutuan perhimpunan regional berdasarkan apa guys? Coba kalian jawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut. Oke? Ya, persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut seperti blok barat, blok timur, dan non-blok. Itu berdasarkan paham politik yang dianut. Nah, sekarang aku mau tanya lagi guys. Kalau misal, ini contoh-contohnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Udah lumayan spoiler ya ini judulnya, ya, atau MEA, ya, udah lumayan spoiler ya. Marshall Plan, Colombo Plan, OPEC, Pasaran Bersama Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa, MEE. Nah, itu adalah contoh persekutuan negara di bidang apa?
Coba kalian jawab dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, aku yakin semuanya benar. Ya, persekutuan negara-negara di bidang ekonomi. Ya, dari namanya sendiri sudah menjelaskan ya guys. Jadi tadi ada persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik yang dianut. Ya, ada juga berdasarkan bidang ekonomi. Ya. Nah, sekarang yang terakhir ya guys. Kalau misal contohnya adalah OKI, Organisasi Konferensi Islam, dan kelompok Utara Selatan. Nah, itu contoh persekutuan negara-negara di bidang apa, guys? Di beberapa bidang apa? 5, 4, 3, 2, 1. Itu bisa masuk di persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial, ekonomi, budaya. Nah, oke, kita tadi sudah membahas persekutuan negara-negara berdasarkan paham politik, berdasarkan persekutuan negara-negara di bidang ekonomi, ya, dan persekutuan negara-negara di beberapa bidang sosial, ekonomi, budaya. Nah, di sini ya guys, dituliskan juga bahwa ada tambahan nih, regionalisasi wilayah pembangunan dapat pula dijadikan contoh suatu region, ya, dijadikan suatu contoh region, dalam kurung development region, ya, dalam kurung typo dikit, development region, ya, yang dapat dijadikan dasar suatu perencanaan. Misalnya ketika masa Orde Baru Indonesia masih mempunyai 26 provinsi, ya. Ketika masa Orde Baru Indonesia masih mempunyai 26 provinsi. Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan dan 4 wilayah pembangunan utama. Oke guys, sekarang kita akan belajar materi dinamika kependudukan ya guys. Kita akan belajar dinamika kependudukan. Oke, masuk ke dinamika penduduk. Apa sih dinamika penduduk itu? Ya, pengertian dari dinamika penduduk. Nah, di sini ya, dinamika penduduk itu adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Akibat apa mengalami perubahan? Akibat terjadinya proses demograf, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ya. Proses demograf itu apa aja? Itu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Oke, aku ulangin lagi ya. Pengertian dinamika penduduk. Ya. Dinamika penduduk itu adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan. Ya, namanya aja dinamika ya guys. Ya, perubahan. Perubahan akibat apa? Akibat terjadinya proses demograf. Proses demograf. Yaitu apa? Yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Nanti kita bakal bahas proses demograf ini ya guys. Nah, di sini guys dijelaskan bahwa dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan penduduk. Perubahan-perubahan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya. Perubahannya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Ya. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Ya guys ya, jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Nah di sini guys, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Ada apa aja nih guys ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah atau berkurang. Ya. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu ya bertambah atau berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran dalam kurung natalitas, ya, ada kematian, mortalitas, dan ada migrasi dalam kurung perpindahan. Ya, 3 faktor apa aja? Kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan migrasi dalam kurung perpindahan. Ya,
kelahiran dalam kurung natalitas, kematian dalam kurung mortalitas, dan migrasi dalam kurung perpindahan. Ya. Itu adalah dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor ya yang udah aku jelasin tadi. Nah, di sini guys, jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi ya. Nah, kita bakal bahas satu-satu nih guys ya, dari kelahiran dulu. Kelahiran dalam kurung natalitas. Bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah salah satunya adalah karena adanya kelahiran pada daerah tersebut ya. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta pembangunan ekonomi, ya guys. Nah, di sini berikut dikemukakan faktor-faktor yang berpengaruh ya. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tingkat kelahiran, baik yang pro dalam kurung menunjang ya, menunjang kelahiran, pronatalitas, penunjang kelahiran ya, maupun yang kontra dalam kurung penghambat ya, tingkat kelahiran pada suatu wilayah. Apa aja yang penunjang kelahiran dalam kurung pronatalitas dan apa aja yang penghambat kelahiran dalam kurung antinatalitas. Kita bakal bahas yang penunjang kematian, penunjang kelahiran dulu ya guys. Penunjang kelahiran dalam kurung pronatalitas. Antara lain, 1. Menikah usia muda. 2. Pandangan masyarakat banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Yang keempat, anak merupakan penentu status sosial ya. Dan yang kelima adalah anak merupakan penerus keturunan keluarga ya. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat ya, by the way banget nih, seperti yang bisa kalian lihat, kita udah ada busa peredam suara ya. Alhamdulillah banget atas izin Tuhan dan atas dukungan dari kalian semua ya, aku jadi bisa beli busa peredam suara. Karena selama ini kalau aku rekaman tuh biasanya mantul gitu suaranya guys sama dinding gitu. Ini ngebantu banget guys ya. Dan aku benar-benar berterima kasih dan juga sangat bersyukur. Terima kasih banyak kita bisa jadi punya rekaman yang lebih jernih ya suaranya. Wow. Oke deh guys, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut untuk membahas faktor penghambat kelahiran dalam kurung antinatalitas. Tadi kan kita sudah membahas yang pro, sekarang kita membahas antinatalitas. Apa aja faktornya? Faktornya ada pelaksanaan program keluarga berencana dalam kurung KB dan penundaan usia perkawinan, yaitu bisa menjadi faktor antinatalitas ya, penghambat kelahiran. Apa aja tadi? Ya, bisa pelaksanaan program keluarga berencana sama penundaan usia perkawinan. Itu bisa menjadi penghambat kelahiran. Oke, kita sudah membahas kelahiran dalam kurung natalitas. Sekarang kita akan lanjut membahas kematian, mortalitas ya, mortalitas. Nah, di sini ya, faktor lain yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk adalah tingkat kematian ya, mengurangi penduduk. Terdapat 2 kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dalam kurung crude death rate, dan ada juga tingkat kematian khusus dalam kurung age specific death rate ya, age specific death rate ya. Terdapat 2 kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar dalam kurung crude death rate ya. Dan ada juga tingkat kematian khusus dalam kurung age specific death rate ya. Tingkat kematian kasar dalam kurung crude death rate adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Itu adalah crude death rate atau tingkat kematian kasar ya. Banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut.
Lanjut ke tingkat kematian khusus dalam kurung age specific death rate. Nah, tingkat kematian khusus dalam kurung age specific death rate dipengaruhi oleh beberapa faktor, guys, ya. Antara lain umur, jenis kelamin, pekerjaan. Yaitu untuk yang tingkat kematian khusus dalam kurung age specific death rate. Dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, guys. Antara lain umur, jenis kelamin, pekerjaan. Nah, kalau yang age specific death rate ini seperti namanya ya, guys. Tingkat kematian khusus berdasarkan umur, kan age, ya, age, AGE, ya, age specific, ya. Angka kematian pada kelompok umur tertentu dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu ya, guys. Per 1000 penduduk pada kelompok umur tersebut, ya. Jadi age specific kelompok umur. Seperti itu, guys. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas faktor yang menunjang dan menghambat kematian dalam kurung mortalitas di Indonesia. Ya, kita akan membahas yang pro mortalitas dan yang anti mortalitas, ya. Penunjang itu yang pro, penghambat itu yang anti. Ya. Oke, ada faktor penunjang kematian dalam kurung pro mortalitas. Nah, ini topik yang sensitif, guys. Aku berusaha untuk sehati-hati mungkin ya membacakannya. Nah, di sini faktor penunjang kematian itu diantaranya ada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, ya. Jadi kalau misal ada masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya kesehatan, misal makannya suka nggak cuci tangan dulu, suka nggak bersih makannya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor penunjang kematian. Ya, makanya kalau kita mau makan, cuci tangan dulu ya, guys. Ya, cuci tangan pakai sabun yang bersih. Salah satunya itu ya tadi ya, guys. Untuk penunjang kematian, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Ya, jadi kita harus benar-benar mentingin kesehatan kita. Ada apa lagi nih penunjang kematian dalam kurung promortalitas? Ada fasilitas kesehatan yang belum memadai dan keadaan gizi penduduk yang rendah. Itu bisa menjadi penunjang kematian, ya. Ada fasilitas kesehatan yang belum memadai dan keadaan gizi penduduk yang rendah. Itu adalah penunjang kematian dalam kurung promortalitas. Lalu ada juga terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Ya, itu bisa menjadi faktor-faktor ya yang menyebabkan penunjang kematian, ya, yang menjadi promortalitas, yang menunjang kematian, menaikkan angka kematian, ya. Ada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, ada fasilitas kesehatan yang belum memadai, ada keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Itu adalah contoh penunjang kematian. Lalu untuk penghambat kematian dalam kurung anti-mortalitas, diantaranya ada meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, ya. Seperti yang udah aku bilang tadi ya, guys, makanya kita harus benar-benar mentingin kesehatan kita, ya. Supaya bisa menjadi salah satu upaya kita untuk mewujudkan penghambatan kematian, ya, supaya kita pada sehat, ya. Amin. Ada juga fasilitas kesehatan yang memadai, itu bisa juga menjadi penghambat kematian. Ada juga meningkatnya keadaan gizi penduduk dan memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Ya, semangat ya buat kalian yang mau ngambil FK kedokteran, ya, kedokteran kesehatan di universitas. Ku doain semoga keterima, amin, dan bisa bermanfaat bagi Indonesia. Amin. Oke, kita sudah membahas kematian dalam kurung mortalitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang migrasi penduduk, ya. Tadi kan ada kelahiran dalam kurung natalitas, ada kematian dalam kurung mortalitas, dan ada juga migrasi penduduk, ya. Sekarang kita akan membahas migrasi penduduk.
Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk adalah migrasi penduduk. Ya. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas. Mobilitas artinya perpindahan ya guys. Mobilitas adalah perpindahan. Ya, perpindahan. Nah, di sini mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Ya. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen ya, atau sementara ya, non-permanen. Dalam kurung sementara. Misalnya turisme, baik nasional maupun internasional. Ya, itu adalah contoh mobilitas penduduk yang non-permanen dalam kurung sementara. Nah, tapi ada juga ya mobilitas penduduk yang permanen dalam kurung menetap ya. Jadi mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen dalam kurung sementara. Misalnya turisme baik nasional maupun internasional. Dan ada juga mobilitas penduduk yang permanen dalam kurung menetap. Nah, di sini guys ya, mobilitas penduduk permanen itu disebut migrasi. Ya. Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Ya. Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah mobilitas penduduk permanen. Migrasi adalah mobilitas penduduk permanen. Migrasi adalah mobilitas penduduk permanen. Ya. Sehingga migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Ya. Kata kuncinya menetap. Ya. Kata kuncinya menetap. Seperti itu ya guys. Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Oke? Oke, tadi kita sudah membahas tentang kelahiran dalam kurung natalitas. Kita juga sudah membahas kematian dalam kurung mortalitas. Dan kita juga sudah membahas migrasi penduduk, ya guys. Sekarang kita akan lanjut membahas sumber data kependudukan. Ya. Sumber data kependudukan. Wajib hukumnya setiap memiliki data kependudukan yang akurat. Maaf guys, ada yang nggak kebaca dikit tadi. Maksud aku, wajib hukumnya setiap negara memiliki data kependudukan yang akurat. Ya. Data kependudukan tersebut dapat diperoleh melalui hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk. Ya. Wajib hukumnya setiap negara memiliki data kependudukan yang akurat. Data kependudukan tersebut dapat diperoleh melalui hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk. Oke, ya kita akan membahas guys ya, sensus. Ya, kita akan membahas sensus dan survei ya, sensus dan survei. Kita akan membahas sensus penduduk dulu ya. Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sehingga pada tahun 2020 pemerintah Indonesia melaksanakan sensus penduduk. Baik secara online maupun pencatatan langsung. Nah, apa pengertian dari sensus penduduk? Ya, sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Ya guys, sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi. Ya, data demografi. Serta ekonomi dan sosial, ya, data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang, ya, menyangkut semua orang pada waktu tertentu, ya. Itu adalah sensus penduduk. Sehingga data sensus yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Nah, karakteristik demografi yang dikumpulin nih apa aja nih, ya? Ada mengenai kelahiran, kematian, dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah menikah.
Di sini guys ya, data yang dihimpun pada bidang ketenagakerjaan mencakup lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan, ya. Tadi kalau yang karakteristik demografi itu mengenai kelahiran, kematian, dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah menikah, ya. Kalau data yang dihimpun pada bidang ketenagakerjaan itu mencakup lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Sedangkan data sosial budaya mencakup tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia dalam kurung lansia. Itu untuk yang data sosial ya guys. Data sosial budaya ya, data sosial budaya mencakup tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia. Nah, tujuan sensus penduduk apa aja nih ya? Tujuan sensus penduduk ya, sejalan dengan pengertiannya, tujuan sensus penduduk diantaranya yang pertama, mengetahui perubahan penduduk ya, dari waktu ke waktu dalam suatu periode. Ya tadi kan 10 tahun setiap 10 tahun ya guys, ya. Nah, ini salah satu tujuannya adalah mengetahui perubahan penduduk dari dibandingin gitu kan, kayak 10 tahun yang lalu kayak gimana, sekarang kayak gimana gitu ya guys. Mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode ya. Itu salah satu tujuan sensus penduduk, dibandingin ya waktu yang ini sama waktu yang sekarang, waktu yang dulu sama waktu yang sekarang gitu. Nah, tujuan sensus penduduk yang lain adalah mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah. Ya. Mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah. Lalu ada apa lagi nih guys? Ya, tujuannya. Tujuannya adalah mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan, seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang memengaruhinya. Lalu, ya, yang terakhir ada sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional. Itu adalah ya 4 tujuan sensus. Sebenarnya masih ada tujuan lain ya guys, tapi kita bahas yang 4 yang utama aja ya. Kita bahas yang 4 utama aja di rangkuman materi audio ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sensus penduduk ya, jenis-jenis sensus penduduk. Yang pertama ya, berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dibedakan menjadi de facto dan de jure. Ya, berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dibedakan menjadi de facto dan de jure. Ya, berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dibedakan menjadi de facto dan de jure. Ya, sensus de facto dan sensus de jure. Kita akan bahas satu-satu ya guys. Sensus de facto, yaitu cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga ya, yang ditentukan pada saat pencacahan berlangsung, walaupun orang tersebut bukan warga asli pada wilayah yang sedang diadakan sensus. Jadi ya guys, ya kalau pakai cara de facto, itu tuh yang dihitung sebagai penduduk adalah siapapun yang... Aduh, jatuh guys. Nanti kita pasang lagi ya. Kalau pakai cara de facto, itu adalah yang dihitung sebagai penduduk adalah siapapun yang ditemukan atau sedang berada di wilayah itu saat sensus dilakukan. Meskipun bahkan jika dia bukan warga asli situ, ya itu adalah cara de facto. Ya, misalnya nih, sensus dilakukan di Jakarta. Ada mahasiswa dari Surabaya yang sedang liburan di Jakarta, padahal dia asli dari Yogyakarta gitu kayak aku ya. Itu tetap dihitung sebagai penduduk Jakarta apabila yang de facto. Jadi intinya de facto sama dengan dihitung berdasarkan di mana orang itu berada sekarang, bukan dari mana asalnya ya. De facto. De facto. Ingat aja kan, fakto, fakta. Faktanya dia lagi di mana sekarang? Oh, faktanya lagi di Jakarta. Ya udah berarti dihitungnya Jakarta. Seperti itu. Itu yang de facto. Sekarang kita akan membahas yang de jure ya. De jure, sensus de jure. Sensus de jure dilakukan dengan cara melakukan
penghitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus. Ya. Jadi nih, misal ditemukan orang yang bukan asli penduduk di sana pada saat sensus, maka tidak dimasukkan, ya, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan. Ya. Untuk membedakan antara penduduk asli atau bukan asli, ya, ini bisa dilakukan dengan melihat ya kepemilikan kartu tanda penduduk dalam kurung KTP atau kartu keluarga dalam kurung KK. Itu yang de jure ya guys. Itu yang de jure. Kalau yang de facto tadi kan berdasarkan fakta aja, ini sekarang orangnya lagi di mana nih. Gitu. Kalau yang de facto tidak memperhitungkan asalnya dari mana ya. Mau dia orang Surabaya, orang Jogja kayak aku, orang Bali. Kalau misal lagi di Jakarta, ya dihitungnya di Jakarta. Yaitu adalah de facto, sensus de facto. Sedangkan kalau yang de jure, ya, itu dilakukan dengan cara melakukan penghitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus. Ya. Tadi cara ngebedainnya gimana guys? Coba kalian jawab dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah dengan kepemilikan kartu tanda penduduk dalam kurung KTP atau kartu keluarga ya, KK. Nah, itu kan tadi jenis-jenis sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal penduduk ya guys. Ada de facto dan ada de jure. Ya, coba kalian jawab dalam hati. Kalau berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dibedakan menjadi apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya menjadi de facto dan de jure. Nah, sekarang kita akan membahas jenis sensus penduduk berdasarkan metode pengisiannya. Ya. Dibedakan menjadi metode canvasser dan metode householder. Ya, metode canvasser dan metode householder. Apa ini metode canvasser? Yaitu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Ya. Itu adalah metode canvasser, yaitu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi ya, daftar pertanyaan. Nah, keunggulan metode canvasser adalah data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk memalsukan data, yaitu adalah keunggulan metode canvasser. Sedangkan kekurangan metode canvasser adalah waktu yang diperlukan lebih lama karena jumlah petugas terbatas ya, dan wilayahnya luas. Gitu ya guys, itu adalah metode canvasser. Kalau metode householder seperti apa nih? Ya. Kalau metode householder yaitu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri, ya guys. Kalau yang canvasser tadi ada petugasnya, petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan, itu yang canvasser. Kalau yang householder ya, itu pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Itu yang householder. Ya, householder. Metode householder yaitu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Ya. Nah, kelebihan metode householder adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk. Ya, itu adalah kelebihan dari metode householder. Waktu yang diperlukan lebih cepat, ya guys. Karena apa? Karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk. Nah, di sini guys ya, daftar pertanyaan dapat dikirimkan atau dititipkan pada aparat desa. Sedangkan kekurangan dari metode householder adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya karena ada kemungkinan penduduk tidak mengisi data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Itu adalah metode householder. Ya, tadi kita sudah membahas metode canvasser dan membahas metode householder. Seperti itu, guys, ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut membahas survei penduduk, ya, guys. Tadi kita sudah membahas sensus penduduk, ya. Kita sudah membahas sensus penduduk. Sekarang kita akan membahas survei penduduk, ya, guys. Kita akan membahas survei penduduk. Dari sini guys ya, pengumpulan data kependudukan berikutnya adalah survei penduduk. Nah, sekarang apa sih survei penduduk itu? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, coba kalian jawab dalam hati dulu. Mungkin udah ada yang tahu ya guys. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pengertian survei penduduk. Survei penduduk merupakan salah satu metode pengumpulan data, ya, mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi
dengan cara penarikan sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Setelah ditetapkan sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut, baru dilakukan penghitungan terhadap seluruh responden yang ada di kawasan sampel survei itu. Nah, jadi ya guys, survei penduduk adalah cara mengumpulkan data tentang penduduk tanpa harus mendata semua orang di negara itu, ya. Caranya gimana? Pemerintah atau peneliti memilih beberapa daerah sebagai sampel, ya. Daerah-daerah yang dianggap mewakili dan bisa mewakili keadaan seluruh negara. Nah, jadi perbedaannya sama sensus sudah cukup jelas ya guys. Kalau survei penduduk hanya sebagian penduduk, ya. Kalau sensus itu semua penduduk. Kalau survei hanya sebagian penduduk, kalau sensus semua penduduk. Kalau survei hanya sebagian penduduk, typo dikit. Kalau survei hanya sebagian penduduk, kalau sensus itu semua penduduk ya guys. Nah, sekarang kita akan membahas contoh survei yang biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, ya. Yang pertama ada Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Dilakukan untuk menjaring data mengenai keadaan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia secara keseluruhan. Dengan cara mengambil sampel penelitian pada wilayah-wilayah yang bisa mewakili karakteristik rakyat Indonesia. Ya, jadi balik lagi ya guys, kalau sensus itu kata kuncinya mewakili. Ya. Hasil yang diperolehnya nanti akan mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ya, Susenas, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional. Contoh lainnya ada apa? Ada survei penduduk antar sensus (SUPAS). Dilakukan untuk mendapatkan angka jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan dan biasanya dijadikan bahan rujukan dari representasi jumlah penduduk Indonesia dalam setiap kurun waktu tertentu, yaitu adalah survei penduduk antar sensus (SUPAS). Nah, di sini ya jenis-jenis survei penduduk ya guys. Berdasarkan tipenya, survei demografi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Ada survei bertahap tunggal, ada survei bertahap ganda, dan ada survei bertipe kombinasi. Ya. Ada survei bertahap tunggal, ada survei bertahap ganda, dan ada survei bertipe kombinasi. Nah, kita akan bahas survei bertahap tunggal dulu ya, (single round surveys). Ya. Survei bertahap tunggal (single round surveys). Ya. Tunggal, single. Single, tunggal. Ya. Survei bertahap tunggal (single round surveys). Merupakan survei untuk menjaring data berbagai peristiwa demografi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami di masa lalu dalam periode tertentu. Ya, dalam periode tertentu. Nah, kalau yang survei bertahap ganda (multi-round surveys) itu dilakukan melalui kunjungan kepada responden tertentu berulang-ulang untuk mencatat berbagai peristiwa demografi yang dalam kurun waktu tertentu, apakah per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun, dan seterusnya. Ya, jadi sudah cukup jelas perbedaannya survei bertahap tunggal dan survei bertahap ganda ya guys. Ya. Aku bacain lagi ya, yang survei bertahap tunggal (single round surveys). Kalau survei bertahap tunggal, itu merupakan survei untuk menjaring data berbagai peristiwa demografi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami di masa lalu dalam periode tertentu. Itu yang survei bertahap tunggal. Kalau yang survei bertahap ganda seperti apa? Yang multi-round survei seperti apa? Nah, ini yang survei bertahap ganda itu dilakukan melalui kunjungan kepada responden tertentu berulang-ulang untuk mencatat berbagai peristiwa demografi yang dalam kurun waktu tertentu, apakah per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun, dan seterusnya. Ya, jadi kata kuncinya adalah yang survei bertahap ganda adalah berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Itu kata kunci untuk survei bertahap ganda. Nah, yang terakhir
ada survei bertipe kombinasi, ya. Ada survei bertahap tunggal, survei bertahap ganda, dan ada juga survei bertipe kombinasi. Nah, survei bertipe kombinasi itu dilakukan dengan cara menggabungkan cara survei, tahap tunggal atau ganda dengan cara registrasi, ya. Itu untuk survei bertipe kombinasi, ya. Dilakukan dengan cara menggabungkan cara survei, tahap tunggal atau tahap ganda, ya, dengan cara registrasi. Oke, itu dulu ya guys untuk geografi. Sebenarnya masih ada banyak banget, ya. Dan aku bakal usahain untuk upload juga. Tapi untuk part satunya, mungkin ini dulu. Jangan lupa untuk join Discord kita, Mimpi Laksana dan kita bersama. Di link di deskripsi, mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Ya, karena mimpi ini nggak bakal bisa diwujudin aku sendirian. Ya, semangat ya guys. Nanti kita foto bareng di sana, di PTN impian kita. Semangat. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan sama rangkuman-rangkuman audio terbarunya guys ya. Semangat. Kalian juga bisa follow Instagram aku di laksana.utbk. Bye bye.